bertemu. Kalau tadi kita belajar fisika, ya, dari buku saya, buku penuntun fisika dan buku teori fisika. Yang satu dari penerbit Erlangga, yang satu dari penerbit Rama Widya. Sekarang kita akan masuk ke kimia. Belajar sama-sama. Saya belajar, Anda juga belajar. Belajar dari buku tulisan saya, Maestro Martin Kanginan, ya, penerbitnya Mass Media, kelas 12. Kelas 11, sorry. Jilid 2. Oke. Kita beri judul Tip dan Triks Menentukan Keisomeran Hidrokarbon, part 1. Ya. Ini tentang menentukan keisomeran alkana dulu, ya. Teorinya Anda bisa baca di sini di buku ini, halaman 36 sampai 46. Anda baca di situ. Ya. Secara prinsip keisomeran dibagi menjadi 3. Terdiri atas 3. Ini keisomeran struktur, keisomeran ruang, dan keisomeran gugus fungsi. Akan Anda pelajari semua di SMA ini. Keisomeran struktur dibagi 2. Ada keisomeran kerangka, ada juga yang menyebutkan keisomeran rantai. Saya akan sering menyebutkan keisomeran rantai, karena dia bergantung pada panjang rantai induk. Kemudian ada juga, kemarin kita sudah cerita tentang keisomeran posisi, di mana cabang kita rubah-rubah posisinya, tapi panjang rantai induknya tetap. Atau untuk ikatan rangkap 2 dan 3 kita rubah-rubah posisi dari ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3-nya dengan panjang rantai yang sama. Ya. Kemudian ada lagi keisomeran ruang. Dibagi 2, ada keisomeran geometri. Ini akan kita pelajari di alkena nanti. Karena antara alkana, alkena, dan alkuna yang punya keisomeran geometri hanyalah golongan alkena. Nanti kita sebut keisomeran cis dan trans. Kemudian di kelas 12 Anda akan belajar keisomeran optik. Ya. Dan di kelas 12 juga Anda akan belajar keisomeran gugus fungsi. Ya, jadi misalnya alkohol dengan ether, ya, aldehid dengan keton, dan asam karboksilat dengan ester. Itu di kelas 12. Ya, bukunya sedang saya buat. Nah, apakah isomer itu? Isomer itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama. Jadi rumus molekulnya sama, ya. Misalnya C2H6. Ya, semuanya C2H6. Tetapi rumus strukturnya berbeda, ya. Rumus struktur molekulnya berbeda. Oke. Kita masuk ke keisomeran alkana. Nah, untuk keisomeran alkana kita hanya mempelajari keisomeran rantai dan keisomeran posisi, ya. Jadi kita akan belajar keisomeran rantai, panjang rantai induknya berbeda, dan keisomeran posisi. Ya. Panjang rantai induk sama, tetapi posisi cabangnya berbeda. Oke. Contoh 19 ya, kita ambil dari halaman 38 Maestro Kimia Martin ini. Jadi kalau Anda buka halaman 38, ya, di sini ada contoh. Nah, ini contoh 19. Bisa Anda pelajari uraiannya dengan terinci, ya. Nah, ini adalah contoh. Anda bisa belajar kalau masih ingin paham lebih baik, kita belajar dari video saya. Oke, kita jawab. Tentukan isomer dari normal heksana. Nah, yang penting Anda ketahui bahwa jumlah isomer, ya, jumlah isomer itu tidak ada rumusnya. Jadi Anda harus temukan memang. Makanya ada triknya. Pertama, normal heksana, ya. Tentu isomer yang pertama. Heksana berarti C-nya ada 6. Ya. Hanya belakangan aja kita masukkan, ya. Ya, C-nya ada 6. Jadi rantai induknya ada 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita sebut dengan rantai induknya 6, cabangnya 0. Jadi normal heksana ini rantai induknya 6, cabangnya 0, ya. Jadi ini rantai induk, ini cabang. Ya. Nah, sekarang kita buat sehingga 5 tambah 1. Nah, ya toh. 5 tambah 1. Artinya apa? Rantai induk panjangnya 5, cabangnya ada 1. Cabang 1 itu Anda sudah tahu, ya, metil. Ya. Jadi kalau cabangnya 1 itu metil, ya. CH3 kan? CH3. Oke, 5 ya. 1,
2, 3, 4, 5 ya. Jadi rantai induknya 5 ya. Nah, perhatikan ya, cabang tidak boleh ditaruh di ujung. Jadi Anda nggak boleh taruh cabang di ujung ini. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda taruh di ujung, nanti rantai induknya 6, berarti sama dengan normal heksana. Ya. Jadi itu bukan isomer, jadi nggak boleh di ujung. Jadi dia hanya boleh di sini, atau di sini. Tetapi namanya harus berbeda. Tidak boleh senyawa sama. Misalnya kita taruh di sini. Nah, ya. Ini cabangnya di sini. Tentu pemberian nomor dari kiri ya. Nomor 1, nomor 2. Kalau untuk cabang di sini pemberian namanya dari kiri. Karena kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Salah ya. Nah, namanya apa? Boleh ya. Ini namanya apa? Ini metil kan? Ini metil nih. Nah, metil. Jatuh di atom C nomor 2. Jadi ini 2 metil. Ya. 2 metil. Apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pentana ya. Ini pentana. 2 metil pentana disambung. Oke. Ini isomer yang kedua ya. Ini isomer yang pertama. Ini isomer yang kedua. Oke. Sekarang boleh nggak kalau saya geser ya? Jadi isomer posisi sekarang. Ya. Kalau ini dengan ini isomer rantai. Saya geser di sini boleh nggak? Nah, coba kita lihat. Kalau kita geser di sini namanya berubah nggak? Kalau dari sini 1, 2, 3. Oke, dari sini nomor 3. Ya. Sekarang dari kanan 1, 2, 3. Nah, sama. Ya, jadi ini kalau dari kanan 1, 2, 3. Beda ya, ini 2, ini 3. Jadi boleh, ya, jadi boleh. Jadi boleh di situ. Oke, jadi saya gambar ya. Saya gambar di bawah sini. 1 C, 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 C. Pindahkan ke sini kan. Nah, ini metilnya sebagai cabang. Nah, nomor 1, 2, 3. Namanya adalah 3 metil ya. Di cabang nomor 3 metil pentana. Ini dia adalah isomer yang ketiga. Jadi perhatikan 2 metil pentana dengan 3 metil pentana, rantai induknya sama panjang 5. Jadi ini isomer rantai. Isomer posisi. Posisi cabangnya aja yang berbeda. Kalau ini dengan ini isomer rantai. Ini dengan ini juga isomer rantai. Karena ini panjang rantainya 6, ini panjang rantainya 5. Oke. Terus Anda tanya, bagaimana kalau saya, ini tadi sudah benar ya. Bagaimana kalau saya pindahkan ke sini? Boleh nggak? Metilnya saya pindahkan ke sini ya. Ini saya pindahkan ke sini. Dari sini memang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dari sini nomor 2. Sama ya. Jadi nggak boleh. Di sini nggak boleh, di sini boleh. Jadi untuk cabangnya 1 selesai ya. Cabangnya 1. Sekarang kita coba lagi. Ya. 4 tambah 2 boleh nggak? Rantai induknya 4. Cabangnya 2 ya. Cabangnya 2 maksudnya etil. Boleh nggak? Oke, kita buat. 1, 2, 3, 4. Cabang nggak boleh di ujung ya. Nggak boleh di sini. Nggak boleh di sini. Jadi dia hanya boleh di sini atau di sini. Andaikan kita taruh di sini cabangnya. Andaikan kita taruh di sini. Ya. Anda perhatikan dulu rantai induknya berubah nggak? Anda hitung ini berapa ini rantai induknya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak boleh. Karena kalau 5 sudah, ya. Rantai induknya 5 itu ini ada 2. 2 metil pentana dan 3 metil pentana. Ini nanti kalau Anda selidiki salah satu, kalau tidak 2 metil pentana, 3 metil pentana ya. Gitu. Jadi nggak boleh. Jadi 4 tambah 2 nggak ada. Ya. Sekarang 4 juga. Ya, rantai induknya masih 4. Cuman cabangnya bukan etil tapi metil. Ya, nah ini 1 tambah 1. Jadi maksudnya 1 ini cabangnya bukan etil tapi metil. Ini juga metil. Boleh nggak kita coba merubah panjang rantai induk nggak? Kita coba 1, 2, 3, 4. Cabang nggak boleh di ujung ya. Di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh. Jadi dia hanya boleh di sini dan di sini. Oke, saya rubah. Pertama saya taruh dulu C di atas di nomor 2 ya. 1, 2. Nah, di sini. Nah. Berubah nggak rantai induknya? Bukan 4 lagi nggak? Enggak. Ternyata masih 4. Ini juga 4. Ini juga 4. Ya. Jadi dengan demikian boleh. Boleh. Kalau boleh maka ini yang kita ambil aja yang lurus. Ya, yang lurus ke sana. Nah. Ini nomor 1, 2. Jadi kalau Anda lihat metil, ini metil, ini metil. Jadi dimetil ya.
Dimetil. Nah, ya, dimetil. Dimetil apa ini? Ini dimetil apa? Nah, di nomor 2 ya. Metil nomor 2. Jadi 2,2 dimetil. Nah, ini rantainya 4. 1, 2, 3, 4. 4 itu butana. Jadi 2,2 dimetil buta. Nah, ini yang keempat ya. Sekarang kita posisinya kita rubah-rubah. Di sini, bagaimana kalau kita rubah di sini dua-duanya? Boleh nggak kalau saya taruh di sini? Ya, ini nggak ada ini sih. Boleh nggak? Oke, dari sini nomor 1, 2, 3 betul. Tapi kalau dari sini nomor 1, 2. Jadi kalau kita taruh dengan sini, ya sama aja dengan taruh sini. Ya, jadi nggak bisa. Oke, bagaimana kalau selang-seling? C di sini dan di sini. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita coba di sini. CH3 ini. Ya, kalau kita kasih nomor dari sana 1, 2. Ya, satu lagi di nomor 3. Di sini. Berubah nggak anunya, rantai induknya? Enggak, 4 juga ya. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Ke sana 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi nggak berubah. Jadi betul bisa. Nah, namanya apa? Kita lihat namanya. Kalau bisa aja sama dengan ini kan. Ini 22, ini berapa? Nomor 2 dan 3. 2, 3. Dimetil butana. Beda ya nomornya ya. Ini nomor 3, ini nomor 2. Jadi ini isomer yang kelima. 2, 3 dimetil butana. Sorry, ini strip. 4 tambah 1 tambah 1 ya. Di sini udah nggak boleh. Ya, oke. Berarti selesai. Ya, 4 tambah 1 tambah 1. Ya, nggak ada lagi. Ya, kalau 4 tambah 2 nggak boleh, apalagi 4 tambah 3. Jadi dengan demikian ada 5 isomer. Ya, jadi ada 5 isomer dari normal heksana ya. Ada 5. Ya. Jadi Anda lihat, jadi selalu kita lihat ya, ulang lagi, ini adalah normal heksana, 6 rantai induk cabang 0. Kemudian ini 5 tambah 1, 5 rantai induk 1 cabang, digeser-geser, dari 3 posisi ini kita dapat 2. Ya, yang satu 2 metil pentana, yang satu 3 metil pentana. Kemudian kita rubah jadi 4 tambah 2, ternyata nggak bisa, karena kalau 4 tambah 2 rantai induknya jadi 5. Sudah kita urus sebelumnya. Maka kita pecah 1 tambah 1, metil-metil dimetil. Ditaruh di sini nggak boleh, taruh sini, dan taruh di sini boleh, karena rantai induknya nggak berubah. Didapat 2,2. Kalau kita pindah ke sini nggak boleh, karena nanti sama aja dengan 22. Di ujung sini nomor 1, di sini nomor 2. Kemudian kalau kita selang-seling, yang satu di sini, yang satu kita pindah di sini. Namanya beda, 2, 3. Jadi ada 5. Oke, kita latihan yang lebih banyak lagi. Bagaimana kalau normal heptana? 7 ya, 7 rantai.